Ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Saat ini saya akan membicarakan bagaimana kaitan antara trade, bisnis, hubungan internasional, dan tempat-tempat bersejarah. Check it out. Baik, ketemu lagi dalam channel Tirta Musitama. Dengan mengikuti channel ini, Anda akan bisa mendapatkan beberapa informasi, manfaat tentang pendidikan tinggi, sukses belajar di kampus, khususnya hubungan internasional, maupun para kolega seperti saya peneliti bisa mendapatkan cara-cara meneliti ataupun cara-cara berpublikasi dan mendapatkan hak kekayaan intelektual. Saat ini saya berada di salah satu pusat kota yang ada di Berlin, ya. Itu adalah salah satu landmarknya di Pasirplatz, Brandenburg Tor, salah satu gerbang yang besar yang menjadi salah satu landmark yang bersejarah. Nah, kali ini buat mahasiswa hubungan internasional, saya kira saya ingin menyampaikan satu pertanyaan awal gitu. Apa sih hubungan antara tempat-tempat bersejarah dengan perdagangan, dengan bisnis, kemudian dengan kemakmuran suatu negara misalnya? Kira-kira apa ya? Ya, nah itu betul ya. Salah satunya adalah keterkaitan antara kekayaan-kekayaan sejarah, peninggalan-peninggalan bersejarah seperti yang ada di belakang saya itu ternyata juga menarik para wisatawan. Para wisatawan tidak hanya dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, terutama dari luar negeri ya, tentu akan menambahkan devisa yang luar biasa. Kenapa misalnya? Coba dari sisi misalnya pendapatan dari tiket, ya, atau kemudian apalagi kalau itu maskapainya adalah maskapai dari negara kita misalnya, atau partner dari maskapai yang ada di negara kita. Nah, tentu akan mendapatkan uang yang lebih dari situ. Nah, itu dari sisi transportasi saja. Belum juga misalnya kita lihat dari sisi akomodasi, ya, hotel, tempat menginap, ya, juga transportasi dalam negeri, dalam kota. Nah, itu juga bisa mendapatkan tambahan dana masuk. Belum juga makanannya. Tentu tidak hanya para wisatawan ini menikmati hal-hal yang sifatnya indah seperti bangunan-bangunan seperti di belakang itu ya. Tentu mereka juga akan menikmati suasananya. Dengan menikmati suasana, mereka juga ingin menikmati makanannya, menikmati suguhan budayanya, keanekaragaman dari budaya masyarakatnya, bagaimana keramah tamahannya, hospitality dari masyarakat setempat. Itu akan mendapatkan kesan yang tersendiri dari masyarakat lokal atau masyarakat di mana wisatawan itu hadir, dan akhirnya nanti akan memberikan dampak yang banyak sekali ya, multiple gitu ya, yang mereka bisa menuliskan di blog, mereka menggunakan sosial media untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya secara real time, yang sehingga juga akan mendapatkan exposure atau gambaran suatu promosi yang luar biasa untuk masyarakat yang lain. Tidak hanya di negara tempat wisatawan itu ada, tapi juga dari secara global atau internasional. Nah, apakah itu hubungan internasional? Gitu. Nah, pertanyaan yang menarik sekali. Saat ini aspek-aspek kalau kita pelajari, aspek-aspek dalam hubungan internasional tidak hanya menyangkut pandangan-pandangan yang sifatnya konvensional atau tradisional. Bila dilihat dari aktornya, mereka sekarang adalah warga negara ya. Warga negara dari suatu negara tertentu. Nah, kalau itu warga negara dari suatu tertentu, pasti apakah dia memerlukan visa untuk masuk ke negara tersebut. Nah, misalnya sekarang di Eropa nih ya, di negara Schengen, kalau mendapatkan visa Schengen, berarti dia bisa juga melakukan perjalanan keluar masuk ya, apabila mendapatkan multiple entry ke beberapa negara yang termasuk mendapatkan visa Schengen tersebut. Itu adalah ranah dari hubungan internasional, walaupun ada individu. Nah, saat ini hubungan internasional sudah menjadi sangat lekat, sangat dekat dengan peran dari individu itu sendiri. Individu bisa melakukan perubahan. Nah, selain itu apa? Kalau Anda lihat tadi dari aspek aktor yang lain, misalnya dari maskapai, itu bisa dari perusahaan multinasional ya, atau juga dari hotel. Hotel, banyak sekali hotel, chain hotel yang juga dimiliki oleh
kelompok-kelompok perusahaan multinasional yang khusus mengelola tentang hotel, juga tentang makanan, ya, dan juga transportasi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bahan diskusi dalam HI. Selain itu, kalau tadi kita melihat bagaimana misalnya pergerakan orang dari satu negara ke negara lain menggunakan alat transportasi yang beraneka ragam. Nah, itu juga perlu diregulasi, ya, diatur oleh hukum internasional maupun dalam ranah hubungan internasional. Nah, belum lagi kalau seperti sekarang ini misalnya sedang terjadi wabah coronavirus, ya, yang muncul dari China di provinsi Hubei gitu, ya, di Wuhan. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana perusahaan multinasional maskapai pemerintah di banyak negara itu melakukan penghentian penerbangan, melarang warga negaranya yang pernah ke sana ataupun yang akan ke sana gitu. Nah, ini adalah juga bagian dari kajian hubungan internasional. Nah, sungguh sangat menarik, sangat banyak sekali. Belum lagi kalau dilihat aktor non negara lainnya seperti misalnya organisasi sosial kemasyarakatan atau organisasi non pemerintah. Nah, mereka juga bisa mengkampanyekan kepada para wisatawan bagaimana hidup secara ramah lingkungan, memilih makanan, ya, dan juga sekarang di hotel-hotel pun juga selalu ada upaya mengatakan bahwa bagaimana agar para tamu itu juga membantu agar menjaga lingkungan seperti itu. Nah, banyak sekali aspek-aspek yang bisa dipelajari ketika kita bicara tentang aspek wisata, kemudian di situ masuk juga para aktor-aktornya dan isu-isunya banyak sekali yang dibahas sehingga sangat relevan sebagai satu kajian hubungan internasional. Tentu kajian hubungan internasional tidak lagi sebagai satu kajian yang tradisional tentang perang misalnya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mengedepankan satu kajian-kajian yang menarik, kontemporer dan juga sangat dibutuhkan sekarang. Nah, itu menjadi tantangan kita bersama. Nah, bagaimana komentar Anda? Kalau Anda memang merasa ini menarik, ini penting, atau ada pertanyaan, silahkan tulis di sini, ya, di komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, ya, dan share. Karena dengan Anda subscribe, channel saya ini akan terus berkembang dan juga akan saya semakin semangat untuk memberikan informasi dan mungkin bermanfaat buat Anda atau bahkan orang-orang lain di luar sana. Sukses buat kita semua. Salam untuk Indonesia, kemajuan pendidikan tinggi Indonesia, untuk Indonesia Raya, Tirta Musitama dari Berlin. Bye.